Lah, itu kan mantan suaminya Rodia. Dah, gak sudi banget gue kalau ngeliat laki-laki modelan begitu. Amit-amit dah. Udah tua, banyak lagu. Ih, udah gue pengen injek aja itu batang lehernya. Kok gue malah kesel ya? Padahal kan bukan suami gue. Ya tapi gimana? Kalau ngeliat begitu gue juga sama, kasihan sama Rodia. Bagaimana juga kan sesama perempuan pasti punya perasaan yang sama. Gua kasih tahu gak ya? Kasih tahu enggak? Kasih tahu enggak ya? Ah, banyak cincong lu Yati, labil banget dah. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Sendirian aja lu. Lu gak usah ngehina gua deh. Lu pasti seneng kan kalau ngeliat orang lain menderita. Lah, lu ngapa sih Rodia jadi sensi begitu? Gua kagak ngomong yang aneh-aneh juga. Romannya jadi tersinggung aja. Ya udah sana lu pergi, gak usah gangguin gua. Emang kalau gua di sini ngapa sih? Sombong amat, sampai kagak boleh gua mampir ke rumah lu. Apaanan kita ini tetangga. Gua gak nerima tamu. Kalau berita gosip nerima kagak? Gua udah tobat Yati. Gak usah mancing-mancing gua buat ngegosip deh. Udah lu jangan kebanyakan ngomong, dengerin gua nih. Kebetulan gua abis dari kota. Gua sih kagak sombong ya Ro, gua cuma ngasih tahu aja. Iya. Dari kota gua Rodia. Iya Yati, gue juga denger. Gua ngeliat Bang Bowo, mantan laki lu Ro. Dia mesra banget dah itu sama perempuan. Kalau gua ya Ro, diselingkuhin begitu, gua obrak-abrik itu laki sama perempuannya. Gue cuma bisa pasrah. Lalu jangan pasrah-pasrah amat jadi perempuan. Gimana juga kita ini masih punya harga diri. Jangan mau diinjak-injak begitu sama dia. Amit-amit dah gua mah. Duh ilah, gua mah lupa banget lagi. Gua kudu buru-buru ini mau nagihin duit kontrakan. Secara kan gua ini bos kontrakan. Ngomong mulu. Nih Ro, sekali lagi ya, nih lu gua ingetin nih. Lu jangan diem aja, lu kudu bertindak. Bye. Murah, murah, murah. Dibeli, dibeli, dibeli. Ayo, ayo, ayo. Ini perabot murah. Dijamin tahan lama. Aduh ai. Wah aput. Udah lama gak kelihatan. Kemana aja nih? Biasa Bang Udin. Aneh dari rumah paman aneh. Ada kerjaan. Wah, ada kerjaan apa Wah aput? Boleh dong ajak-ajak Udin. Paman aneh baru aja panen kurma. Aneh disuruh bantu-bantu Bang Udin. Coba kalau Udin ikut, pasti Udin bisa naik unta. Hai. Pak RT kemana Bang Udin? Biasanya selalu sepaket. Gak tahu nih, Pak Rete kalau gak kelihatan begini, kalau gak kerja, ya paling asam uratnya kambuh. Kebetulan aneh jualan jamu asam urat. Pak RT mau beli nggak ya? Wah abut bukannya jualan perabot, masa jualan jamu asam urat juga? Namanya juga usaha kan Bang Udin. Kayaknya yang dibutuhin Pak Rete bukan obat asam urat deh, tapi obat penumbuh rambut Wah abut. Hai. Parah kamu Din. Pak Rete, maafin Udin Pak Rete. Udin gak maksud kok. Kalau ada, sisain buat saya ya Wak Abud. Hai. Saya tuh ngefans banget sama cowok-cowok sipit itu. Udah ganteng, mukanya gak ngebosenin deh. Empo suka nontonin dramanya gak? Pokoknya Po, kalau udah nonton dramanya, bikin baper Po. Rodia? Iya Bu, kenapa? Si Empok ngelamun ya?
Saya ajakin ngobrol dari tadi, diem-diem aja. Enggak, Bu. Porodiah, maaf nih. Empo lagi ada masalah apa, Pok? Kalau emang sekiranya mau cerita, saya siap dengerinnya, Pok. Saya lagi bingung aja, Bu. Bingung kenapa, Pok? Ibu mau nemenin saya ke kota nggak? Kapan, Pok? Mau ngapain? Mau belanja. Tapi, Pok, saya lagi nggak punya uang. Udah, ikut aja pokoknya. Kalau nanti saya pengen belanja juga gimana, Pok? Empo yang mau bayarin? Tenang aja. Porodiah baru dapat arisan kayaknya nih. Mantep bener deh. Pokoknya saya pepet terus Porodiah. Gimana sayang? Seneng gak sama belanjaannya? Seneng banget dong, Mas. Kamu memang lelaki terbaik deh. Pastinya dong sayang. Tapi Mas, kamu belum nikahin aku secara resmi. Katanya kamu janji setelah cerai dari Rodiah mau segera urus-urus semuanya. Kamu tenang aja ya sayang. Aku gak lupa kok. Yang terpenting saat ini yang ada di hati aku cuma kamu, gak ada yang lain. Gombal. Kamu jangan ngambek-ngambek gitu dong. Apa kamu mau belanja lagi? Kamu bisa aja deh ngerayunya. Aku jadi gak bisa marah deh sama kamu. Bowo gitu loh, sang penakluk cintanya Imas. Jadi pengen beli baju deh. Siap sayang. Porodiah serius nih, mau ngajakin saya ngeborong. Iya, tenang aja. Kira-kira ada model terbaru apa ya? Rodiah, lu mau kemana? Mau ngeborong dong, Poyati. Mau ngeborong atau mau ngelabrak itu pelakor? Kemana aja, suka-suka gua. Kalau lu mau ngelabrak itu perempuan, gua selalu ngedukung elu, Rodiah. Doain aja. Pasti, Ro, pasti. Lu harus nunjukin kalau lu kagak bisa direndahin begitu. Lu perempuan tangguh kok. Jadinya mau kemana sih, Po? Udah, ikut aja. Semangat, Rodiah. Pak Rete. Ada apa sih, Din? Pak Rete percaya nggak kalau cinta itu buta? Percaya, Din. Kenapa emang Pak Rete? Buktinya mantan kamu dulu si Rina mau sama kamu. Padahal dia tahu kalau yang lebih ganteng itu saya daripada kamu, Din. Orang ganteng mana ada yang botak, Pak Rete? Kan saya orangnya, Din. Menurut kamu saya gendutan gak, Din? Kayaknya sih, soalnya muka Pak Rete bulat. Hai. Kalau muka saya kotak, nanti dikira kaleng kerupuk, Din. Pastinya, karena di dalam kaleng kerupuk itu ada kacang atom, warnanya putih dan bulat. Ngobrol sama kamu gak asik, Din. Sesama sejawat gak boleh bertengkar begitu dong. Aduh, kita kan pasangan sejati, masa bertengkar sih, Pok Yati? Saya masih normal ya, Din. Bapak-bapak, tahu gak? Gak tahu, Pok Yati, gak tahu. Jangan ajakin kita berdua ngegosip deh. Shh, dengerin nih, Poyati mau bicara. Ada apa emang, Poyati? Porodiah mau ngelabrak mantan laki sama si pelakornya. Kok bisa? Bisa lah Bang Udin, sebagai perempuan jangan mau diinjak-injak sama lelaki. Kita juga punya harga diri. Pok Rodiah emang keren deh. Saya juga keren Bang Udin. Keren apanya? Pok Yati kan gak ngapa-ngapain. Saya kan wanita karir, juragan kontrakan di Kampung Kincir. Idi. Pok, jadinya kita mau kemana sih? Saya mau nyulik kamu. Hah? Jangan dong, Pok. Anak dan suami saya nanti gimana kalau saya diculik? Siapa juga mau nyulik kamu, gak ada untungnya.
Saya ini mau ngajak kamu belanja, tapi abis itu kamu baru anterin saya buat ngelabrak Bang Bowo sama si pelakor itu. Siap kalau gitu, Po. Soalnya diajak belanja dulu. Kalau nanti saya dibutuhin buat bantuin dorong itu pelakor. Po. Apa? Itu, Po, Bang Bowo sama perempuannya. Cakep, gua gak perlu capek-capek nyamperin dia ke rumahnya. Ayo Bu, saya udah gemes banget. Ya, gagal nih belanjanya. Aku bete tas yang aku mau gak ada di mall ini. Jangan bete dong. Nanti kita cari lagi di mall lain ya. Bowo. Rodia? Oh, ini Kak Rodia. Salam kenal ya Kak. Aku Imas, istri baru dari Bang Bowo. Masih punya muka lu pelakor. Pakai segala mau kenalan sama gua. Cuy, Ada keperluan apa kamu? perempuan kayak gini dijadiin simpenan. Penampilannya aja kagak ada cakep-cakepnya. Apa yang dilihat sih? Kok ngomongnya jahat gitu sih? Kamu jangan masukin ke hati ya. Dia kalau ngomong emang suka gitu. Harusnya kamu itu sadar, meskipun bertambah tua, penampilan harus tetap dijaga dong, supaya suami kamu gak berpaling ke perempuan lain. Pakai nasehatin gua segala lu ya. Sini lu kalau berani. Ih, jangan jambak-jambak aku Kak Rodia. Ngomong apa lu barusan? Manggil gua kakak. Kagak sudi gua punya adek modelan lu begini. Gua bukan kakak lu. Ampun Kak Rodia. Jadi perempuan itu jangan terlalu murahan. Meskipun lu jelek, kalau lu bisa jaga harga diri lu sendiri, lu akan dihargain sama orang lain. Muka pas-pasan aja banyak tingkah lu ya. Udah. Jangan pisahin gua. Sakit Kak Rodia. Udah gua bilang jangan panggil gua kakak. Gua bukan kakak lu. Aduh, saya mesti ngapain ini? Cukup. Modelan suaminya aja kayak gitu, kok direbutin sih? Kamu jangan diem aja. Panggil bantuan sana. Panggil bantuan buat apa? Mereka itu bukan lagi pingsan, tapi lagi berantem, Bang Bowo. Berhenti. Gue panggil polisi nih. Aduh, kepala aku pusing Kak Rodia. Segitu belum ada apa-apanya dibanding sama rasa sakit yang gue alamin. Mau kamu apa, Rodia? Gue cuma pengen ngejambak-jambak rambut itu pelakor. Ayo Bu, kita pulang. Tapi Po, kita kan belum belanja. Kok udah pulang aja? Belanjanya di Warkop Jupri aja. Warkop Jupri kan lengkap. Ya, apes deh. Kamu gak apa-apa kan sayang? Udah tahu punya istri kayak macan, pakai segala selingkuh. Jadi aku kan yang kena imbasnya. Maafin aku ya. Tuntasin dulu sana urusan kamu sama dia. Aku mau ngurusin rambut aku dulu. Beringas juga ya itu mama. Murah. Dibeli. Ayo. Mana ini yang mau beli? Ini dari pagi keliling kampung belum ada yang beli. Fulus, datanglah pada aneh. Lega banget gua rasanya udah jambak-jambak itu orang. Po, gak mau istirahat dulu napa? Dari tadi ngedumel aja. Aus banget saya, Po. Dikit lagi juga nyampe rumah. Nah, itu ibu-ibu kayaknya mau ngeborong jualan aneh. Kelihatan banget dari mukanya. Ayo ibu-ibu, beli nih, perabot antik, dijamin klasik. Ah, berisik lu, Wabut. Gak usah ditawarin ke Porodia, Wabut. Lagi ada perang dunia ketiga, serem. Astagfirullahaladzim. Ini sungguh sangat menyeramkan. Aneh harus buru-buru kasih info ke paman aneh. Pokoknya siapapun jangan coba halangin Rodia. Aduh, ai.
Pok Rodi ya semangat banget sih. Lagi latihan gerak jalan ya? Iya, saya mau jadi bagian dari Hansip Kampung Kincir. Waduh, kalau gitu Udin bakal punya ajudan dong. Hai. Pok, jangan cepet-cepet napa jalannya. Kaki saya kram ini. Oh, jadi yang latihan gerak jalan bukan cuma Pok Rodiah ya? Saya ini bukan lagi gerak jalan Bang Udin, tapi lagi ngejar Pok Rodiah yang jalannya secepat kilat. Saya capek banget ini. Kok bisa? Habis ngelabrak pelakor Bang Udin, jadi semua orang di jalan diterobos sama Pok Rodiah. Bisa didaftarin buat lomba atlet nih Pok. Daftarin aja, semua akan gua hadapi. Tapi bentar dulu, gua minta air minum, ada gak? Aduh ai, Pok Rodiah kehausan. Si Empo enak baru ngerasain haus. Saya udah dari ujung jalan sana. Yang ada sekarang saya mau pingsan Pok. Sabar Bu, hai. Kamu ngapain sih Din, berdiri aja? Kalau Udin mau berhenti jadi hansip, emang boleh Pak Rete? Berhenti jadi hansip, nanti kamu mau jadi apa Din? Cie, Pak Rete kepo banget sama Udin. Hai. Kepedean banget. Pak Rete, barusan Pok Rodiah lewat. Kalau lewat emangnya kenapa Din? Ini kan jalan umum. Udin belum selesai cerita, udah dipotong aja. Maaf Din. Pok Rodiah habis ngelabrak mantan suaminya, Bang Bowo. Mungkin masih ada masalah yang belum terselesaikan Din. Iya kali ya, cuma Pok Rodiah kelihatan emosi banget Pak Rete. Kamu juga sama, kalau lagi lapor pasti emosi. Makanya Pak Rete jangan macem-macem sama orang lapor, nanti dikikit. Hai. Loh, kok rumah saya disegel? Saya cuma menjalankan tugas, Pak. Tugas apaan lu? Cabut lagi nggak itu papan? Maaf, Pak, saya nggak bisa. Lu main pasang-pasang kayak gitu tanpa izin, bisa gua laporin ke polisi nih. Kalau Bapak melaporkan saya ke kantor polisi, yang ada Bapak yang akan ditangkap polisi. Loh, kenapa? Bu Imas yang sudah menggadaikan sertifikat rumah ini kepada Bang. Apa? Imas kurang ajar. Aduh, saya mesti gimana ini? Rumah satu-satunya malah digadaikan. Kurang baik apa saya sama dia? Semua yang dia mau saya turutin, tapi balasan dia kayak gini. Sekarang saya mau tinggal di mana? Rumah yang di Kampung Kincir juga sudah saya kasih ke Rodiah. Apa saya pulang lagi aja ke Kampung Kincir ya?